Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mau hadir di dalam sesi konseling pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan sesi konseling ini, baiknya kita berdoa untuk supaya sesi konseling ini berjalan dengan baik dan lancar. Dari kalian, apakah ada yang ingin memimpin doa sebelum dimulai sesi konseling ini? Saya Kak. Oke, baik, silakan. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena sudah mau memimpin doa. Sebelumnya siapa yang sudah mendengar tentang sesi konseling kelompok ini dari kalian? Belum ada. Oh, belum ya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu sesi konseling itu sendiri. Sesi konseling kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh yaitu saya sendiri sebagai konselor, sebagai fasilitator. Tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk melaksanakan sesi konseling kelompok dengan membahas suatu topik permasalahan dan kita cari solusinya secara bersama-sama dengan menekankan beberapa asas-asas konseling kelompok. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Perlu kalian ketahui sebelum kita memasuki sesi konseling kelompok ke tahap selanjutnya, ada beberapa asas yang harus kita patuhi dalam sesi kelompok ini, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok tidak boleh disebarluaskan ke luar kelompok. Apa kalian paham? Paham. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas yang menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya tanpa adanya keraguan dan rasa khawatir dari anggota kelompok, dari anggotanya. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Asas yang menekankan pada sukarelaan setiap anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, masukan dan menceritakan permasalahannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir yaitu azas kekinian, yaitu masalah yang dibahas pada konseling kelompok ini harus bersifat yang sekarang. Apakah kalian mengerti dari azas tersebut? Mengerti. Oke, baik. Jika kalian sudah mengerti, mari kita berpegangan tangan bersama-sama mengucapkan janji yang saya ucapkan. Oke. Saya dengan ini menyatakan bahwa setiap anggota menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau ketenangan yang ada dalam forum ini dan mematuhi azas-azas yang sudah saya sebutkan tadi telah disepakati. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, baik. Saya akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan konseling hari ini, yaitu dalam kegiatan ini kita memiliki waktu kurang lebih 30 menit. Saya adalah ketua dari kelompok ini atau disebut dengan konselor. Kita yang akan berperan sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok atau konseli yang berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas pada konseling ini, serta mengikuti aturan dalam kelompok ini. Apakah kalian paham? Paham. Apakah ini pertama kalinya kalian mengikuti sesi konseling ini? Iya. Oke. Agar kita lebih akrab satu sama lain, boleh kita perkenalan terlebih dahulu. Siapa yang ingin memulai untuk perkenalan ini? Saya persilahkan. Saya Kak. Oke, silakan. Perkenalkan Kak, nama saya Ruby Sudin, alamat saya dari Pringsewu, dan saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Lampung, jurusan BKPI. Oke, baik Robi. Untuk selanjutnya, Saya Reza Sapalepi, saya dari Lampung Timur. Saya juga berkuliah di Universitas Negeri Radinata Lampung, jurusan BKPI. oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya, Robi dan Reza. Baik, setelah kita perkenalan tadi, Reza dan Robi, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyebutkan asas-asas yang sudah kita patuhi di kegiatan ini? Siapa yang bisa menyebutkan dari kalian? Saya Oke, Reza. Di sini ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalah tanpa adanya keraguan dan rasa khawatir.
Oke, baik. Robi, apakah ada menambahkan? Ada gak yang selanjutnya yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menekankan pada kesukarelaan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, masukan dan menceritakan permasalahannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu asas kekinian, yaitu masalah yang dibahas pada konseling kelompok ini harus bersifat sekarang. Oke, baik. Terima kasih sudah menyebutkan asas-asas yang sudah kita sepakati dan patuhi tadi. Kita masuk ke sesi konseling yang selanjutnya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ya. Silakan salah satu dari kalian kemukakan satu masalah yang kalian alami saat ini. Setiap anggota wajib mengemukakan masalahnya. Siapa duluan yang mau mengemukakan masalahnya secara singkat dulu tanpa saya tunjuk, semua pasti akan dapat giliran untuk menyampaikan masalahnya. Silakan. Kalau saya itu kalau setiap malam itu susah tidur Kak. Susah tidur. Baik, setelah kalian menyebutkan asas-asas yang sudah kita patuhi dan kita sepakati di awal, untuk sesi konseling selanjutnya, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, silahkan kalian kemukakan satu masalah yang kalian alami dalam sesi konseling ini. Setiap anggota wajib mengemukakan masalahnya. Siapa dulu yang ingin mengemukakan masalahnya secara singkat saja dulu tanpa perlu saya tunjuk. Semua pasti akan kebagian untuk mengemukakan masalahnya. Satu masalah, silakan. Dan saya Kak, Ya, Robi. saya stres karena kuliah Kak. Reza. Kalau saya itu jarang kuliah Kak, karena malam itu nggak bisa tidur saya. Oke. Nah, kalian kan sudah mengemukakan permasalahan dalam sesi konseling ini masing-masing. Semua anggota sudah menyampaikan masalahnya. Mari kita sepakati untuk pembahasan topik masalah yang akan dibahas dalam sesi konseling ini. Siapa yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok ini? Silahkan kemukakan pendapatnya untuk memilih topik tersebut. Kira-kira siapa? Saya bisa Kak. Oke, jadi untuk permasalahannya kita ambil Robi, yaitu depresi terhadap kuliah ya Robi ya. Iya. Oke, apakah kalian setuju dengan masalah yang akan kita alami dalam sesi konseling ini? Setuju. Setuju. Jadi topik pada pertemuan kali ini adalah depresi yang dialami oleh Robi dalam kuliah tersebut ya Robi. Iya. Oke. Silakan bisa kamu ceritakan lebih detail permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Untuk anggota lain tolong dengarkan dengan baik dan kemudian pikirkan ide pendapat yang kalian berikan untuk permasalahan yang akan kita bahas. Oke, silakan Robi. Begini Kak, saya depresi karena kuliah ini karena banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi ada tugas yang belum selesai, dosen satunya sudah memberikan lagi tugas, ada lagi yang belum selesai, udah dikasih tugas lagi. Nah, saya ini pusing Kak, harus memulai yang mana dulu. Kadang kan ada dosen yang maafnya ngomong yang galak, harus ini harus itu. Saya harus bagaimana Kak? Saya bingung. Oke, baik, apakah cukup? Cukup. Oke, cukup. Nah, kita sudah mendengarkan masalah yang diceritakan oleh Robi lebih detail. Silakan anggota lain atau Reza kemukakan pendapatnya, saran ataupun masukan untuk temannya yaitu Robi agar masalah dapat kita atasi secara bersama-sama. Oke, baik Robi, terima kasih. Nah, kita sudah dengarkan masalah yang diceritakan oleh Robi lebih detail lagi. Silakan anggota lain kemukakan pendapatnya, saran ataupun masukan untuk teman kalian yaitu Robi tentang masalahnya agar masalahnya dapat kita atasi secara bersama-sama. Silakan. Nah, tadi kan Robi kan sudah menjelaskan sedikit detail tentang masalah depresi. Nah, karena banyak tugas, banyak juga maafnya dosen yang galak, tugas satu belum selesai, sudah ada tugas lagi. Robi lebih baik mengatur waktu lagi buat mengerjakan tugas. Kalau bisa tugas itu kerjakan dulu yang menurut Robi mudah, habis itu baru menyusun deadline yang lain. Oke, baik, terima kasih Reza, bagus sekali kalian sudah mau mengemukakan pendapatnya dan masukan kepada Robi.
dan itu sangat jelas untuk Robi. Nah teman-teman, baik kita lanjut ke selanjutnya, yaitu menyimpulkan pemecahan masalah yang sudah diceritakan oleh Robi tadi. Setelah saya mendengar dari awal dan pendapat dari semua anggota, saya dapat merangkum bahwa masalah yang dialami oleh Robi tersebut adalah depresi terhadap kuliahnya. Dan pemecahan masalahnya adalah mungkin dari saya, Robi bisa lebih memanajemen waktu lagi tentang bagaimana mengatur untuk mengerjakan tugas, yaitu berangkat kuliah, sehingga Robi tidak lebih terlalu memikirkan bagaimana akibat yang disebabkan jika tidak mengerjakan tugas tersebut dan dimarahi oleh dosen-dosen yang dikatakan tadi galak. Dan masukan dari Reza juga tadi sangat bagus, itu lebih memanajemen waktu lagi Robi, begitu Robi. Ya. Oke. Berhubung waktu kita terbatas, kegiatan konseling kelompok ini akan segera kita akhiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Kak. Cukup. Baik. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan pesan dan kesan kalian, terutama untuk Robi setelah mengikuti sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Silakan. Saya sudah lumayan lega Kak untuk sesi konseling ini. Kedepannya saya bisa lebih bersabar dalam menghadapi dosen-dosen yang galak, lalu saya bisa memanage waktu saya untuk mengerjakan tugas. Itu aja sih Kak menurut saya. Oke, apakah cukup? Cukup Kak. Oke, terima kasih Robi. Oke Robi, saya senang sekali mendengar kamu merasa lega setelah mengikuti sesi konseling kali ini. Dan bagaimana pesan atau kesan anggota kelompok lain? Silahkan Reza mengemukakan pesan dan kesannya untuk sesi konseling kali ini. Nah, alhamdulillah saya juga sudah merasa lega. Jika Robi sudah merasa lega, mudah-mudahan Robi kedepannya bisa mengatur waktu lebih baik. Semoga tugas-tugasnya cepat selesaikan dulu yang bisa diselesaikan. Oke, cukup. Oke. Saya sangat senang sekali mendengar dari kalian bahwa sudah merasa lega setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini. Baik, untuk konseling kelompok selanjutnya kita ketemu di minggu depan ya teman-teman, untuk membahas permasalahan anggota kelompok yang lain. Setuju? Setuju. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu karena sudah diberi kelancaran melaksanakan kegiatan sesi konseling kelompok ini dengan lancar sampai akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya, dan saya senang kalian ingin berpartisipasi dalam sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Akhir kata saya tutup dengan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.